Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan pembelajaran e-learning dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Fajrani Aziz SPD SE MPD. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya. Nama saya Siti Rahma dengan NIM 200902501020 dari kelompok 3 kelas B Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, bahan belajar berbasis e-learning. Yang ketiga, pendekatan pedagogik dalam e-learning. Yang keempat, piranti-piranti pendukung e-learning. Yang kelima, pengembangan pembelajaran e-learning. Baik, materi yang pertama yaitu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illois di Urbana Campaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Sejak itu, perkembangan e-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Pada tahun 1990 era CBT atau Computer Based Training, di mana melalui bermuncul aplikasi e-learning yang dioperasikan dalam PC, Stanlen, atau berbentuk kemasan CD-ROM, isi materinya dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video atau audio. Pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Yang ketiga, tahun 1997, LMS atau Learning Management System. Seiring perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak dan serta jarak lokasi bukan lagi merupakan rintangan untuk terjadinya komunikasi. E-learning merupakan suatu terminologi umum yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas belajar di mana instruktur dan siswa terpisah oleh ruang dan waktu dan terhubung dengan menggunakan teknologi online. E-learning merupakan kegiatan belajar asinkronis melalui perangkat elektronik komputer yang tersambungkan ke internet di mana peserta belajar berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran e-learning yaitu yang pertama, e-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memberi penekanan pada penyampaian informasi pendidikan pelatihan online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional, mode belajar klasikal, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan sistem belajar klasikal yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan informasi tentang substansi, konten, dan mengembangkan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas pembelajaran sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada bentuk konten serta alat penyampaian informasi atau pesan-pesan pembelajaran dan gaya belajar. Bila mana konten dikemas dengan baik dan didukung dengan alat penyampaian informasi dan gaya belajar serasi, maka kapasitas belajar ini akan lebih baik, yang ada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih baik. Materi yang kedua, bahan belajar berbasis e-learning. Konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori. Yang pertama, Adaptive Learning Theory, yang mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru-guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. Ini juga bermakna seperangkat lunak atau bahan belajar e-learning yang dibuat perlu menggunakan berbagai strategi pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, Preferred
modality teori mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar, sebagian yang lain memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat, dan sebagian siswa yang lain cenderung memiliki modalitas pemahaman melalui mendengar dan melihat. Karena itu, perangkat lunak atau bahan belajar e-learning perlu memperhatikan modalitas-modalitas belajar siswa dengan berupaya menampilkan kombinasi teks, grafik, suara, dan animasi dengan lebih menarik serta relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, cognitive flexibility theory mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif bila mana para siswa menggunakan proses belajar dengan cara non-linear. Hal ini bermakna bahwa suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek dan domain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang berupa perangkat lunak e-learning yang dipersiapkan hendaknya tidak menyerupai metafora buku yang cenderung linear atau berurutan dari segi pendekatan dan penyampaiannya. Materi yang ketiga yaitu C. Pendekatan pedagogi dalam e-learning. Beberapa pendekatan pedagogi diterapkan dalam e-learning, yaitu yang pertama, instruksional design, di mana pembelajaran lebih terfokus pada kurikulum yang dikembangkan dengan menitik beratkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua, social construction merupakan pendekatan pedagogi yang pada kebanyakannya aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blogs, wiki, dan aktivitas-aktivitas kolaboratif online. Yang ketiga, Laurier conversational model merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung secara luas. Yang keempat, kognitif perspektif menitikberatkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima, emosional perspektif, yaitu lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran serta motivasi, engagement, model-model permainan, dan lain-lain. Yang keenam, behavior perspektif menitikberatkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Model pembelajaran dalam bentuk ini misalnya bermain peran, penerapan role playing, dan penerapannya di dalam aktivitas-aktivitas nyata lapangan. Yang ketujuh, kontekstual perspektif difokuskan pada penataan faktor-faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Bentuk-bentuk nyata model ini seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaboratif, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu piranti pendukung e-learning. Piranti adalah komponen-komponen atau bagian-bagian yang tersusun di dalamnya. Sistem teknologi yang tersedia dan dapat dipergunakan dalam e-learning antara lain yang pertama yaitu Classroom Response System, Computer Aided Assessment, Collaborative Software, Discussion Boards, Education Management System, Email, Educational Animation, Electronic Performance Support System, e-portfolios, games, hypermedia in general, PDS, Learning Management System, podcast, screencast, multimedia CD-ROOMs, simulation, virtual classroom, text chat, web-based teaching materials, wiki, website, and web 2120 community, MP3 players with multimedia capabilities. Wikibooks adalah buku yang memuat topik-topik tentang blended learning, micro learning,
National Universitas Virtual High School, Network Learning, SIF, School Interoperability Framework, ECID, EU-funded project, COLS, Computer Assisted Language Learning, online tutoring, online deliberation, dan lain sebagainya. Dari yang kelima, pengembangan pembelajaran e-learning. Perkembangan teknologi e-learning telah memberikan nuansa baru di dalam pendidikan kita. Jika pada waktu-waktu sebelumnya secara konvensional guru atau dosen melakukan proses pembelajaran dengan menghimpun siswa pada tempat atau ruangan tertentu secara bersamaan, kondisi tersebut kini telah diperkaya dengan berkembangnya perkembangan pembelajaran melalui jasa teknologi yang tidak lagi selalu mengharuskan peserta didik berkumpul secara bersamaan dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Peserta didik dalam rancangan-rancangan atau bentuk-bentuk pembelajaran tertentu dapat menentukan sendiri kapan ia harus belajar, kapan ia harus mengirimkan tugas, dan menentukan sumber-sumber belajar sendiri yang dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran dan tercapainya hasil yang ia harapkan. Melalui tulisan tentang manajemen e-learning menurut Camarga tahun 2001 dan akan memaparkan pemikiran-pemikiran, sedangkan Robinson pada tahun 2001 bahwa dalam dunia e-commerce dikenal pengembangan jaringan web melalui dua model, yakni model business to consumer dan model business to business. Model B2C merujuk kepada terjadinya transaksi antara pengusaha dengan pelanggan, sehingga secara aktual pelanggan merupakan pengguna akhir, sedangkan model B2B melibatkan dua pihak, pengusaha yang akan menghasilkan produk akhir, yang produk inilah yang kemudian digunakan oleh pelanggan. Jika model dalam e-learning komersial diterapkan dalam e-learning, maka aplikasi model-model B2C berkaitan dengan terminologi pengetahuan sebagai komoditas, yakni produk situs secara langsung akan digunakan atau diakses oleh konsumen pembelajar. Terdapat beberapa model pengembangan e-learning. Menurut Joliffe DKK, terdapat dua model utama, yakni mental model dan cognitive apprenticeship model. Yang pertama, the mental model, model mental. Model mental diartikan sebagai penyajian konseptual dan operasional yang dikembangkan ketika orang berhubungan dengan sistem yang kompleks. Model-model mental merupakan pemikiran yang terdiri atas kesadaran terhadap berbagai komponen dari suatu sistem dan dievaluasi menggunakan berbagai metode termasuk pemecahan masalah, mencari dan memecahkan persoalan, ingatan informasi, pengamatan dan prediksi penggunaan user terhadap pengetahuan capaian. Model mental nampak lebih dari sekedar peta struktural dari berbagai komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model mental, antara lain yang pertama, structural knowledge, merupakan pengetahuan tentang konsep struktur domain pengetahuan yang diukur melalui jaringan dan peta atau lingkaran-lingkaran konsep. Metode ini berasumsi bahwa pengetahuan dapat dibentuk menggunakan simbol. Yang kedua, performance knowledge, bertujuan untuk menilai pengetahuan capaian di mana pembelajar diberi tugas-tugas pemecahan masalah untuk menguji kesan visual mereka. Yang ketiga, reflective knowledge, yaitu di mana pembelajar bisa menunjukkan kepada yang lain bagaimana cara melaksanakan suatu tugas tertentu. Dengan cara ini, pelajar pertama harus membuat daftar perintah, deskripsi tugas, dan diagram alur untuk menguji gambaran mentalnya. Yang keempat, image of system, merupakan kenyataan dari model pelajar yang khas dinilai dengan meminta pelajar untuk mengartikulasikan dan memvisualisasikan bentuk-bentuk fisik. Yang kelima, metafor, seperti juga gambar-gambar. Pelajar akan sering menghubungkan sistem baru dengan pengetahuan ada sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Yang keenam, executive knowledge, bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Pembelajar harus mengetahui kapan mengaktifkan dan menerapkan sumber daya kognitif yang diperlukan. Yang kedua, cognitive apprenticeship model atau model belajar magang kognitif, berdasarkan pada berbagai kondisi belajar, misalnya belajar berlangsung dalam konteks aktivitas yang berkelanjutan,
penuh arti di mana pembelajar perlu menerima umpan balik segera. Orang lain dapat bertindak sebagai model-model yang menyediakan bentuk yang dihubungkan dengan pengalaman pembelajar. Konsep belajar fungsional dengan tujuan belajar yang tegas. Model belajar magang tradisional biasanya memberi peluang untuk latihan. Karakteristik model belajar ini antara lain gagasan bahwa pekerjaan adalah daya penggerak dan penguasaan progresif terhadap tugas-tugas yang dihargai dengan nilai penyelesaian pekerjaan. Keterampilan-keterampilan tertentu diawali dengan belajar tugas. Belajar dipusatkan pada pencapaian performance dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan standar pencapaian diaktualisasikan dalam pekerjaan nyata. Sesuatu yang dapat dijadikan teladan dalam metodologi belajar tradisional yakni menyediakan satu dasar pijakan untuk menggunakan model belajar magang kognitif dalam pengembangan materi print dan web-based. Model ini mengabaikan perbedaan-perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dan membantu pelajar untuk menjadi seseorang ahli. Sesuatu yang dapat dijadikan teladan dalam metodologi belajar tradisional yakni menyediakan satu dasar pijakan untuk penggunaan model belajar magang kognitif dalam pengembangan materi print dan web-based. Model ini mengabaikan perbedaan-perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dan membantu pembelajar untuk menjadi seorang ahli. Model pengembangan e-learning dengan pendekatan knowledge management dapat didefinisikan sebagai satu set atau himpunan intervensi orang, proses, dan teknologi untuk mendukung proses pembuatan, pembauran, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Pembuatan pengetahuan adalah proses perbaikan atau penambahan potongan-potongan pengetahuan tertentu selama proses pembelajaran terjadi melalui pengalaman. Yang kedua, model pengembangan e-learning dengan pendekatan Moodle. Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan Moodle, kita dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik, dan lain-lain. Moodle itu sendiri adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Berbagai bentuk materi pembelajaran dapat dimasukkan dalam aplikasi model ini. Berbagai sumber dapat ditampilkan sebagai materi pembelajaran. Naskah tulisan yang ditulis dalam aplikasi mengolah kata Microsoft Word, materi presentasi yang berasal dari Microsoft PowerPoint, animasi flash, dan bahkan materi dalam format audio dan video dapat ditempelkan sebagai materi pembelajaran. Beberapa aktivitas pembelajaran yang didukung oleh model adalah sebagai berikut. Yang pertama, assessment, chat, forum, kuis, survei. Proses pengembangan sampai pada penggunaan bahan belajar sesuai dengan alur nada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul atau menginformasikan suatu pengembangan bidang keilmuan. Yang kedua, pengembangan konten dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, setelah konten selesai dikembangkan, maka proses pemindahan konten ke dalam bentuk situs dilakukan oleh perancang situs atau web designer dan pengembangan situs web developer. Perancang situs bertugas merancang bentuk tampilan konten agar menarik, sedangkan pengembang situs bertugas mengembangkan konten yang telah dirancang agar mudah diakses. Yang keempat, proses akhir yang dilakukan adalah melakukan atau memasukkan situs ke dalam jaringan internet. Munir tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat 3 fasilitas belajar atau model yang biasa digunakan di dalam pengembangan bahan ajar e-learning. Yang pertama, model pengukuhan, yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswa. Yang kedua, model pengulangan, yaitu fasilitas untuk siswa yang kurang paham atau siswa perlu mengulangi kembali pelajaran. Yang ketiga, model pengayaan, yaitu fasilitas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi sehingga mereka lebih cepat menguasai pelajaran sehingga memerlukan pelajaran tambahan. Masing-masing modul tersebut terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait, yaitu komponen yang pertama, komponen-komponen modul pengukuhan terbagi menjadi 3, yaitu induksi, bagian untuk menarik perhatian peserta terhadap topik atau pelajaran yang akan dipelajari.
Yang kedua, perkembangan, bagian yang memuat penjelasan dan contoh-contoh berkaitan dengan pelajaran yang disajikan. Yang ketiga, latihan, memuat latihan-latihan untuk menilai kemampuan belajar siswa. Yang kedua, komponen-komponen modul pengulangan terbagi menjadi 3 juga. Penjelasan, yang memuat penjelasan. Pencarian, yaitu pendekatan dan yang memungkinkan peserta didik untuk bereksperimen berdasarkan parameter tertentu. Yang ketiga, aplikasi, yaitu bagian yang menuntut peserta didik mengaplikasikan konsep, operasi, dan formula yang mudah yang telah mereka pelajari dan memberikan jawaban. Yang ketiga, komponen modul pengayaan terbagi menjadi 2, yaitu pencarian dan aplikasi. Pencarian yaitu pendekatan pencarian yang lebih menantang yang menuntut peserta didik untuk bereksperimen dengan parameter tertentu dan sistem pemberian yang umpan baik. Yang kedua, aplikasi, kegiatan yang menuntut peserta didik untuk mengaplikasikan konsep, operasi, formula yang telah dipelajari dengan memberikan jawaban. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai pengembangan pembelajaran e-learning. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu Anur Rahman tahun 2012, Belajar dan Pembelajaran, Bandung Alfabeta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.